Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minadh dhalibina li ilmillah bi khassana bi syariati nabiyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Baik pemirsa, selamat siang. Pada kesempatan kali ini kita bertemu di podcast Jejak Digital Cerdas dengan tema Jaga jarimu, lindungi datamu, menavigasi etika dan privasi di dunia siber. Baik Sobat Cerdas, selamat datang kembali di podcast Jejak Digital Cerdas. Saya Muhammad Rahel. Hari ini kita akan menyelami dua sisi mata uang yang tak terpisahkan di dunia maya. Etika tentang bagaimana kita seharusnya bersikap dan privasi tentang hak kita atas data pribadi. Dua hal ini seringkali kita abaikan, padahal dampaknya bisa sangat besar. Untuk memandu kita telah hadir seorang ahli keamanan siber dan etika digital. Nama beliau adalah Romi Afrika. Benar ya, Pak? Ya, Pak. Ya, beliau ini sangat mumpuni sekali, sangat ahli sekali di dunia siber. Selamat datang, Pak Romi. Ya, halo. Senang bisa bergabung dan membahas topik penting ini ya. Ya. Baik Pak Romi, ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan dunia siber ini tentang etika dan privasi di dunia siber. Langsung saja Pak Romi ya, untuk efisiensi waktu ya. Pertanyaan pertama Oke, Pak Pak. Romi, sebagai pembuka bisa dijelaskan apa sebenarnya yang dimaksud dengan etika siber dan privasi digital dalam bahasa yang sederhana Pak? Hmm, tentu. Jadi, etika cyber itu seperti seperangkat prinsip moral atau panduan perilaku saat kita menggunakan internet. Nah, sederhananya begini. Ini adalah tata krama di dunia online, sama seperti dunia nyata yang kita diajarkan untuk tidak berteriak di perpustakaan. Lalu di dunia cyber kita diharapkan tidak melakukan cyberbullying atau menyebar kebencian. Nah, sementara itu, privasi digital adalah hak kita untuk mengontrol informasi pribadi kita sendiri di dunia online. Siapa yang boleh melihatnya dan bagaimana data itu digunakan dan berapa lama data itu disimpan. Nah, kurang lebih seperti itu, Pak. Luar biasa sekali Pak, penjelasannya sangat sederhana tapi jelas semua. Lanjut Pak, pertanyaan yang kedua. Mengapa kedua topik ini dalam tanda kutip yaitu etika dan privasi menjadi sangat krusial di zaman sekarang, di mana hampir semua aspek hidup kita terhubung ke internet, Pak? Semua karena batas antara aktivitas kita mulai dari belanja online, belajar, bekerja, hingga bersosialisasi, semuanya pasti meninggalkan jejak digital. Nah, jika etika diabaikan, ruang cyber bisa menjadi tempat yang sangat beracun dan tidak aman, penuh dengan perundungan dan kebencian. Nah, jika privasi diabaikan, data pribadi kita bisa disalahgunakan untuk penipuan, pencurian identitas, atau bahkan dimanipulasi untuk tujuan komersial dan politik tanpa kita sadari. Jadi keduanya adalah fondasi untuk menciptakan ekosistem digital yang sehat dan aman. Kurang lebih seperti itu, Pak. Ya Allah, Masya Allah luar biasa Pak, saya sudah mulai paham Pak. Lanjut Pak, pertanyaan yang ketiga. Berbicara soal etika, apa saja pelanggaran etika yang paling sering dilakukan oleh warganet? Terkadang tanpa mereka sadari, Pak. Nah, kalau untuk hal ini sepertinya ada beberapa yang sangat umum ya. Yang pertama itu seperti oversharing, yaitu terlalu banyak membagikan informasi pribadi, tidak hanya milik sendiri, tapi juga milik orang lain. Misalnya foto teman tanpa izin. Dan yang kedua itu menyebar gosip atau info yang belum terverifikasi. Nah, ini berkaitan dengan hoax, ikut menyebarkan rumor tentang seseorang tanpa dicek dulu kebenarannya.
Nah, itu adalah tindakan yang tidak etis. Lalu yang ketiga itu ada komentar negatif atau agresif. Nah, itu bersembunyi di balik anomalitas. Banyak orang merasa bebas untuk menghakimi atau berkata kasar pada orang lain. Lalu yang terakhir itu seperti ada cyberbullying atau perundungan cyber. Nah, hal itu secara sengaja dan berulang kali melecehkan atau mengintimidasi seseorang secara online. Nah, mungkin itu, Pak. Terima kasih Pak. Lanjut Pak, saya penasaran sekali ini. Ini ada pertanyaan yang menarik lagi Pak. Saya kira Pak Romi ini sangat paham dan bisa menjawab Pak. Ini sering disebut istilah jejak digital atau digital footprint. Apa sebenarnya itu dan mengapa kita harus sangat peduli terhadap jejak yang kita tinggalkan Pak? Nah, jadi kalau jejak digital itu adalah semua data yang kita tinggalkan saat beraktivitas online, mulai dari postingan di media sosial, riwayat pencarian di Google, komentar di video YouTube, hingga data lokasi dari gawai kita. Mengapa ini penting? Karena jejak digital ini bersifat permanen dan dapat diakses publik. Apa yang Anda posting hari ini bisa saja dilihat oleh calon perekrut kerja 5 tahun dari sekarang. Komentar iseng Anda bisa diambil dan disalahartikan. Jejak digital membentuk reputasi online Anda. Jadi sangat penting untuk memastikan yang kita tinggalkan adalah jejak yang positif dan tidak merugikan gitu, Pak. Luar biasa sekali Pak. Ini Pak, pertanyaan yang terakhir ini Pak, karena waktunya sangat Pak, sangat efektif sekali ya untuk dibuang-buang. Ya. Yang terakhir ini Pak, beralih ke privasi Pak. Banyak aplikasi dan layanan online itu gratis. Ada pepatah, jika layanannya gratis, maka kamulah produknya. Apa maksudnya itu Pak? Oh, itu. Jadi ini Pak, maksudnya itu adalah layanan tersebut tidak benar-benar gratis. Nah, kita membayarnya bukan dengan uang, tapi dengan data pribadi kita. Aplikasi media sosial, mesin pencari, atau game gratis mengumpulkan data tentang siapa kita, apa yang kita sukai, dan di mana dengan siapa kita berinteraksi. Data ini kemudian mereka olah dan jual kepada pengiklan untuk menayangkan iklan yang sangat tertarget. Jadi saat Anda melihat iklan sepatu setelah baru saja mencari di internet, itu bukan sihir karena itu adalah data yang sedang bekerja. Jadi kurang lebih seperti itu, Pak. Wah, luar biasa sekali, Pak. Saya sudah terbuka ini tentang etika dan jejak digital di dunia siber ya, Pak. Luar biasa sekali bagi saya ini, Pak. Mudah-mudahan ini juga bermanfaat bagi penonton, pemirsa yang melihat Amin. podcast kita hari ini. Sebuah pandangan ke depan yang membuat kita harus lebih waspada. Jelas sekali bahwa menjadi warga digital yang cerdas menuntut kesadaran dan tindakan yang proaktif. Terima kasih banyak kepada narasumber kita yang luar biasa, Bapak Romi. Semoga selalu diberikan kesejahteraan dan sehat selalu, Pak. Atas semua penjelasannya yang sangat Amin. Terima kasih mencerahkan. banyak. Terima kasih ya, Pak, sekali lagi ya. Iya, terima Mungkin kasih kembali, kita, Pak. iya baik, Pak. Terima baik kita akhiri Pak podcast pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.